menyelesaikan permasalahan ini, sementara kita dalam tanda kutip menghitungnya dulu. IV-nya apa, dependent variable-nya apa, nanti relate-nya di dalam soal. Ini sifatnya kita belajarnya komputasi dulu, karena memang materi yang saat ini dibahas adalah statistikanya. Kalau metodenya kan udah. Ya, Mohaimin, silakan. Apa yang bisa dilakukan pertama? Boleh saya coba, Mas? Lihat DV-nya dulu nggak? Iya, boleh, silakan. Iya, silakan nih. Siapa aja? Nggak jadi Mohaimin, udah. Ya, atau silakan yang lain pun juga. Karena saya khawatir kalau saya... Yes. Tuh kan, diam. Jadi saya bingung juga nih maunya gimana. Ya udah saya ya, Mas. Yes, silakan, please. Pertama cari DV-nya dulu. DV? DF. Ya. Ya, apa yang dilakukan dengan DF? Ini ada hints-nya ya. Dicari nilai degrees of freedom-nya. Degrees between treatment itu apa sih? Yang between treatment itu jadi ada berapa grup dikurang 1. Oke, jadi dalam hal ini ada berapa treatment? Ya, treatment. Ada berapa treatment? Ada 4. Kemudian dalam penghitungan degrees of freedom-nya, umumnya dikurangi dengan 1. Jadi dalam hal ini isinya adalah between-nya 3. Oke, kemudian yang within treatment-nya kan itu N-nya 10 per grup. Oke. Jadi 10 dikurang 1, 9. Betulan, 10 dikurang 1. Ini 9 atau ayo yang lain komentar? Saya 36, Mas. Oke, silakan Jangki. Kenapa alasannya 36? Karena kan kalau setahu saya kalau di apa DV within itu degrees of freedom DF within itu kan dari jumlah keseluruhan dikurangi jumlah treatmentnya. Nah, jumlah partisipan keseluruhannya kan 40, lalu dikurangi treatmentnya 4, jadi 36, Mas. Oke, jadi dalam hal ini kita perlu tahu dulu nih awalnya. Saya ulangi lagi ya. Ini didapat dari K dikurang 1. Jadi kalau kalian main angka, mungkin nggak tahu dapatnya dari mana gitu angkanya ya. Karena K kurang 1, sementara dalam hal ini K-nya adalah jumlah treatment. Jadi ini adalah jawabannya 3 ya. K-nya 4. Gimana yang lain? Komentar dulu nggak? Pertanyaan dulu nggak nih? Jadi prinsipnya sebetulnya bukan menghitungnya, tapi memahami ilustrasi cerita penelitian. Nanti tuh mungkin bocoran aja nih, bentuk soal UAS itu akan sangat kebanyakan ilustrasi penelitian, lalu ditanyakan konseptualnya apa masalah, apa hipotesis, apa IV-nya, variasinya apa DV-nya, pengukurannya bagaimana, ekstraneous variabelnya apa saja, kontrolnya bagaimana, kemudian analisis yang digunakan untuk komparasinya entah 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Nanti kalau ada output silahkan diinterpretasikan. Nah, sekarang ini kita dari ilustrasi sedikit cerita, tapi memang concernnya sekali lagi di komputasi. Ya, Zangki, bagaimana mendapatkan within treatment degrees of freedom-nya? Apa rumusnya? Jumlah partisipan total dikurangin jumlah treatment, Mas. Ya, oke. Jadi di sini nulisnya N besar, hati-hati, dikurang K. Oke, jadi sama dengan N-nya kan 40 dari, dalam hal ini taunya dari mana? Taunya bahwa dalam hal ini ada 4 kelompok, di mana masing-masing N kecilnya 10, jadi ada 40 orang. N-nya besarnya 40, K-nya 4. Jadi ini sama dengan 36. Oke, yang masih salah. Kalau total, gampangnya penjumlahan dari di atasnya. Jadi ini 39 ya. Oke,
Ada pertanyaan? Ya, berikutnya apa yang dilakukan? Ya, anyone, siapapun, jangan biarkan saya ngomong sendirian, jadi aneh sayanya. Kalau saya cari sum of square-nya Mas, yang between treatment, karena udah diketahuin Jadi itunya. bagaimana mendapatkan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan Kalau saya itu kan udah diketahui MS between-nya. Nah itu kan rumusnya sum of square dibagi degree of freedoms-nya Mas. Kan di situ kan diketahui MS-nya itu 10. Nah terus rumusnya SS per DF ABCDF ya DF. Nah berarti nanti 3 dikali 10, jadi SS between treatment-nya tuh ketemunya 30 Mas. Ya, 30 ya. Jadi didapatkan dalam menghitung mean square. Mean square itu didapatkan dengan membagi sum of square-nya dengan degrees of freedom-nya. Sum of square-nya belum diketahui, DF-nya sudah, mean square-nya sudah. Jadi jawabannya 30. Oke, berikutnya apa lagi, Zangki, yang dilakukan? Atau siapapun, please. Mengurangi sum of square dari total dikurang sum of square between 174 dikurang 30. Oke, jadi dalam hal ini jadi sama dengan 144 ya. Iya, Mas. Oke, jadi dalam hal ini sama dengan apa namanya? Mungkin total sekali lagi ini dijumlahkan ke bawah. Oke, kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Sum of square dari within dibagi degrees of freedom dari within. Oke, jadi dalam hal ini mencari nilai mean NF square within ya. Di sini pertanyaannya berapa nih sekarang nih? Berapa di sini? 144 dibagi 36. Kalkulator kalau ini mah. 4. 4 bulat ya. Oke. Jadi nilai F rasionya sama dengan? 2,5, Mas. Ya, jadi sama dengan dalam hal ini 10 per 4 sama dengan 2,5. Oke, sampai di sini dulu tabel. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya asumsikan aman ya. Jadi kalian jangan ragu kalau memang nggak ngerti, kasih tahu. Kita kan nggak ketemu, saya nggak lihat seluruh muka-muka kalian. Oke, pertanyaan lanjutannya, apakah nilai F ratio yang didapatkan itu signifikan atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Caranya dulu bagaimana? Yuk, apakah nilainya signifikan apa tidak? Caranya bagaimana? Saya nggak nanya apa namanya signifikan tidak dulu deh. Bagaimana kita untuk mengetahui nilai F ratio signifikan atau tidak? Lihat di tabel Mas. Tabel apa? Tabel mana? Tabel F ratio. Tabel F ratio atau tabel B4 ya. Halamannya kurang lebih 6 berapa nih? 653 lah. Ya nih. Oke, ini tabel B4 F distribution digunakan untuk ANOVA.
Oke, Zangki, pertanyaannya, how can we decide the F ratio we get, ini 2,5, itu hasilnya signifikan apa tidak? Apa yang dilakukan? Kalau hasilnya itu lebih besar dari yang nilai yang ada di tabel itu, Mas. Ya, nilai yang ada di tabel ini namanya nilai kritikal. Jadi to be significant, the F sample should be greater or equal, sama atau lebih besar dibandingkan nilai kritikal yang ada di tabel. Oke, sekarang pertanyaannya nilainya yang mana, nilai F yang dibandingkan atau nilai F kritis yang dipakai yang mana? Yang nggak tebal, Gimana? Mas. Enggak, Yang kalau tebal sama kritis masalahnya LOS yang digunakan 0,05 atau 0,01 kalau tebal sama tipis. Tapi angka yang mana? Katakanlah kita pakai angka 5%. Kita mau pakai angka 5%, berarti kalau 5% yang lihat light phase, yang apa namanya, yang biasa. Kalau yang tebal untuk 1%. Kita pakai 5% dulu. Jadi nanti kalau di dalam soal tidak dinyatakan LOS-nya pakai yang 5% ya. Ya, ada yang bisa bagaimana caranya untuk menentukan apakah ini signifikan apa tidak? Ini tabel ini nilai 2,5 ini. Lihat dari DF-nya, Mas. Oke, DF-nya. Ada baris, ada kolom. Kolomnya dalam hal ini numerator. Apa ini numerator? Untuk numerator itu yang DF between treatments. Atau DF treatmentnya, atau ada berapa variasinya. Tapi hati-hati, yang dilihat DF-nya ya, bukan jumlah treatmentnya. Jadi pertanyaan berikutnya, pakai kolom yang mana? 1, 2, 3, 4, berapa? 3, Mas. Pakai yang 3, ini nih ya. Jadi pakai kolom yang 3, kenapa? Karena kita pakai DF-nya, bukan jumlah treatmentnya. Jumlah treatmentnya ada 4, tapi DF-nya 3. Kemudian, untuk denominator atau jumlah partisipan nih, kaitannya dengan jumlah partisipan sebetulnya. Pakai baris yang nomor pakai yang mana? 36, Mas. 36. Jadi lihat ke bawah yang 36. Ada apa enggak ya? Maksudnya ada apa enggak? Karena mungkin biasanya dilompat nih habis berikutnya puluhan gitu. Oh, ini ada nih 36 nih. Pakai yang 5%. Kalau 5% pakai yang mana? Yang tebal atau yang tipis? Yang atas, Mas. Yang atas. Ya, jadi nilai kritikal di tabelnya adalah 2,86. Apa itu nilai kritikal? Nilai kritikal adalah nilai minimum untuk menentukan apakah statistik itu angka, statistiknya F, yang didapatkan F-nya 2,5. Itu signifikan apa tidak? Oke, sekarang kita pindahkan 2,86. Dalam hal ini, jadi dalam hal ini, maaf, saya ini dulu. Oke, saya ganti warnanya dulu. Oke, nilainya dalam hal ini tadi 2,86. Pertanyaannya, apakah hasil yang kita dapatkan signifikan apa tidak? Yuk. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Alasannya apa tidak didapatkan hasil yang signifikan? Karena statistik hitungnya lebih kecil daripada statistik ya, tabel. nilainya yang kita dapatkan 2,5, sementara nilai kritikalnya 2,86. Jadi kalau nilainya hasilnya tidak signifikan, itu dikarenakan oleh nilai hitung yang 2,5 lebih kecil dari nilai kritikal di tabel.
Oke, sejauh ini komentar atau pertanyaan, dari mana tuh angka-angka itu dapatnya? Oke, berikutnya kita lakukan perhitungan effect size. Mencari nilai etaknya. Nilai eta tuh kayak huruf N gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa effect size-nya? Bagaimana cara mencari nilai effect size-nya? Yuk, apa yang digunakan untuk mencari effect size? Ini Mas, sum of square between dibagi sum of square total. Jadi yang dilihat dalam hal ini sum of square atau mean square nih? Yang ini atau yang ini? Ya, saya cuma gangguin aja. Kali aja nggak yakin dengan jawabannya. Setahu saya sum of square, Mas. Oke, yang lain gimana? Jadi yang digunakan adalah sum of square. Jadi bagaimana untuk mencari effect size-nya? Effect size itu konsekuensinya nggak akan pernah dari 100% ya. Karena kan nggak mungkin juga total itu akan lebih kecil dibanding between-nya gitu. Within treatment nggak pernah negatif. Oke, jadi dalam hal ini 30/174. Kita hitung kalkulator. 30 dibagi 174 sama dengan 0,12 gitu ya, atau 17,2% ya. Sampai sini ada pertanyaan? 17,2%. Oke. Nah, sekarang jadi dalam hal ini aturan sederhana aja. Kalau tidak signifikan, effect size-nya akan kecil. Kalau signifikan, effect size-nya akan besar. Tapi masalahnya besar atau kecil, dalam perhitungan perlu diwujudkan dalam bentuk angka. Jadi dalam hal ini, angka effect size-nya 17,2%, kecil. Kalau yang dianggap medium aja kan 0,25 gitu ya, atau 0,3 ada juga yang bilang. Oke ya. Apakah perlu dilakukan post hoc? Jawabannya adalah perlu dilakukan post hoc. Tidak perlu nggak sih Mas? Soalnya ada 2 perlakuan aja. Salah, enggak. Ada Bukan. dua apa? Ada 2 apa? 2. Bukan, jawabannya nggak ke arah sana. Kapan kita melakukan post hoc? Kalau ada 2 kondisi. Menolak Hano, Mas. Kondisinya yang pertama adalah kalau nilai F-nya signifikan. Kalau signifikan, ini kan udah enggak signifikan. Tidak memenuhi. Hasil F-nya tidak signifikan. Kondisi yang kedua, apa? Apa kondisi kedua? Kapan kita perlu melakukan post hoc? Kalau Treatmentnya lebih dari 3, Mas. treatmentnya lebih dari 2, bukan 3, lebih dari 3. 3 atau lebih, jadi bukan lebih dari 3. 3-nya ikut. Oke ya, jumlah treatment atau jumlah kelompoknya ada lebih dari 2. Jadi kalau misalkan 3 bisa, ini kan 4, jadi bisa juga. Nah ini karena satu kondisinya tidak terpenuhi, yaitu F-nya tidak signifikan, maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan post hoc.
Oke, silakan. Sudah selesai nih. Dari mulai kita perhitungan pencari nilai S-nya untuk dinyatakan hasilnya signifikan apa tidak, lalu mencari effect size, lalu berikutnya apakah perlu dilakukan post hoc atau tidak. Kenapa tidak perlu dilakukan post hoc? Karena pastinya juga nggak akan ada yang signifikan gitu ya. Oke, saya ngitung waktu ya. Mudah-mudahan kita cukup latihan 3 soalnya. Ya, berikutnya. Silakan coba kerjakan sendiri dulu ya. Kira-kira 5 menit lah ya. Silakan gunakan kalkulator. Ya, kalau ada pertanyaan, sekarang chat. Kalian sekarang masing-masing ngerjain, kira-kira bisa nggak menentukan sampai ke nilai post hoc-nya.
Oke, kita cobakan ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa independen variabelnya? Apa IV-nya? Usia, Mas. Usia, oke. Good, Eva. Variasinya ada? Ada 3. Kelompoknya ada? Ada 3. Ada 3. 3, yaitu usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oke, jadi IV-nya adalah usia, kategorinya usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Apa dependent variabelnya? Language skill-nya bukan. Language skill. Language skill, keterampilan bahasanya ya. Bagaimana language-nya diukur? IV-nya divariasikan. Kita coba dari perspektif penelitian eksperimental ya. IV-nya usia divariasikan menjadi usia 2, 3, 4 tahun. DV-nya adalah language skill. Bagaimana DV-nya diukur? Dengan Language skill assessment test, Mas. Oke, language skill assessment test. Katakanlah ini berupa skor yang didapatkan dari language skill assessment test gitu ya. Oke, elemen penelitian eksperimental, IV, manipulasi IV, pengukuran DV. Kemudian extraneous variabelnya. Nah, ini memang tidak muncul di dalam narasi. Nah, nanti yang diminta kalau dalam UTS, kalian memikirkan apa saja yang mempengaruhi language skill tetapi bukan usia. Mungkin orang tuanya kayak gimana, mungkin saudara kandungnya, jumlah saudara kandung, biasanya kalau anak yang temannya banyak, ngomongnya banyak biasanya, atau apapun. Tapi EV harus logis. Nah, masalahnya untuk mencari EV itu idealnya adalah dari referensi. Kalau dalam UAS diminta cari referensi, waktu lagi, nanti waktunya habis. Jadi biasanya ditanyakan apa extraneous variable yang logis. Ini pakai common sense aja gitu ya. Oke, lalu dalam hal ini elemen yang keempat adalah perbandingan. Kita akan melakukan perbandingan, melihat differences, dalam hal ini melihat differences antara kelompok usia gitu ya. Selesai. Ya, ada yang mau coba ngisi tabelnya? Siapa? Saya mau coba, Mas. Oke, apa yang mau isikan di sini? Yang ini. DF Yang paling aman, paling mudah untuk mulai dari degrees of freedom ya. Iya, Mas. Yes. Oke. Kan itu DF-nya untuk DF yang between subject berapa? DF-nya kan K-1 ya, berarti 3 minus 1 berarti 2. Oke, 2 didapatkan dari 3 kelompok usia dikurang 1. Iya. Oke, kemudian within treatment. Within treatment-nya itu ada 51, Mas. Soalnya kan N itu 18, terus kelompoknya itu ada 3. 18 kali 3 itu 54, kurangi itu jumlahnya jadi 3 berarti 51. Oke, 51 didapatkan dari jumlah partisipan totalnya ada 54, jumlah kelompoknya ada 3. Jadi sama dengan 51. Berikutnya kita bisa isi di sini totalnya 53. Kalau total gampang ya, tinggal dijumlahkan aja. Oke, yang sum of square within treatment pakai kalkulator lah atau pakai manual. 252 kurang 48 berapa? 204. Gampang juga ya. 48 sama 52 bedanya 4. Selisihnya 204. Oke, ini dulu. Berikutnya perhitungannya lebih gampang. Ini 24 min square-nya between karena perhitungannya sum of square dibagi degrees of freedom.
Untuk yang ini juga 4 juga nih, gampang nih. Angkanya memang kalau soal-soal latihan, itu angkanya dibuat gampang. Ininya 6. Oke, ada pertanyaan untuk melengkapi tabel. Tadi 5 menit saya pikir kecepatan, saya cepetin aja tuh. Oke ya, pertanyaan berikutnya, apakah hasilnya signifikan apa tidak? Jawabannya dilihat di tabel D4. Tabel D4 dengan DF-nya 2 pada yang between, jadi pakai kolom yang sebelahnya ya. Kemudian untuk within-nya 51. Ke bawahin, kalau kita lihat nih, ada nggak ya 51 ya? Harusnya sih nggak ada. Oke, nah kalau tidak ada, mungkin gampangnya cari yang terdekat aja deh. Terdekat itu 50 gitu ya. Nah, kira-kira kalau dipaksa untuk cari yang 51 betulan, pokoknya saya otoriter, nggak mau, pokoknya cari yang 51, apa jawaban kalian? Signifikan apa enggak? Kalau saya paksa pakainya 51, saya nggak mau tahu cari di mana kayak gitu. Apa jawabannya? Kayaknya signifikan, Mas. Kok kayaknya? Alasannya apa? Karena kan itu antara 50 dan 55 itu kan 3,18 sama 3,17 ya. Ya. Sementara F hitungnya itu dapatnya 6, jadi jauh lebih besar. Oke, jadi aturan sederhananya kalau dalam statistik, ketika jumlah partisipan makin banyak, nilai statistik kritisnya makin mengecil. Jadi makin ke bawah nilainya makin kecil. 50 aja signifikan, apalagi 51, gitu jawabnya. Nah, sekarang dalam hal ini kita pakai yang 1%. Kalau signifikan di 1%, pasti signifikan di 5%. Kan nilai F-nya 6. Nilai kritikalnya 5,06 kalau 1%. Kalau signifikan di 1%, pasti signifikan di 5%. Kalau signifikan di 5%, di 1% belum tentu. Itu ya, contohnya kalau saya mau ke sini nih, naik lagi, katakanlah partisipannya sedikit itu. Jadi partisipannya misalkan saya tarik ke atas, partisipannya misalkan ada totalnya, ada di sini nih, partisipannya ada 20, maka nanti kan pakai yang ini ya. Dia tidak signifikan di 1%, tapi signifikan di 5%. Gitu ya. Jadi dalam hal ini yang perlu kita ketahui kapan pakai yang mana. Kalau dituliskan signifikan di 1%, nggak usah bingung, 5% pasti signifikan. Oke, jadi nilai F-nya signifikan. Sama seperti tadi, cari eta square-nya sama dengan 48/252. Gampang ya, saya hitungin aja ya. 48 untuk menghitung eta square dibagi 252 kurang lebih 20%. Ya, 19,04. 19,04. Ini masuknya medium ya. Karena di antara 25% sampai 9%. Medium effect. Komentar sejauh ini. Oke, sekarang kalau signifikan, maka dilakukan post hoc. Iya apa enggak? Syaratnya memenuhi enggak? Kan syaratnya ada 2. Nilai F-nya signifikan, iya. Kelompoknya lebih dari 2, iya, karena ada 3. Oke, pertanyaan saya sederhana. Bisakah dihitung post hoc-nya? Bisa, Mas. Oke, gimana caranya kalau dari tabel ini? Bisa nggak? Jawabannya susah.
Karena kita nggak tahu min kelompok 1 berapa, min kelompok 2 berapa, min kelompok 3 berapa. Kalau dalam post hoc yang dilakukan itu namanya adalah plan comparison. Jadi kita akan sebetulnya dari awal merencanakan dalam hal ini mau membandingkan kelompok mana dengan kelompok mana. Tapi kan kelompok 1, 2, 3, kelompok 2, 3, 4 tahun, kita nggak tahu average-nya itu berapa. Jadi pada dasarnya bisa dihitung, tapi nggak ada datanya gitu. Sejauh ini ada pertanyaan atau komentar? Bagaimana melengkapi summary table dari ANOVA? Dari saya sih nggak ada pertanyaan. Aman, oke. Saya biasanya pakai rule 5 detik ya, 5 detik nggak ada komentar, sama kayak kalau persidangan di DPR, nggak ada, ketok palu gitu ya. Makanya cepet ya. Oke, soal terakhir mau dihitung manual, silahkan, pegel, capek, lama, salah pula gitu ya. Oke, kita akan mengoptimalkan software yang akan kita gunakan. Dalam hal ini bisa pakai apa saja, saya lebih suka sebetulnya pakai Excel. Cuma mungkin agak ribet buat kalian yang belum terbiasa, kita pakai yang dalam tanda kutip disiapkan oleh software. Bisa SPSS, JASP, atau Jamovie, atau apapun lah, ada banyak. Ya, saya sudah kirimkan ke WhatsApp, jadi yang saya sekarang mau lihat adalah bagaimana kalian, entah siapa yang mau mencobakan memindahkan data ini ke dalam JASP. Ya, silakan volunteer. Lalu kalian share screen. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Ada yang mau? Yuk, kalau di sini nggak apa-apa latihan. Tapi nanti kalau UAS mah kalian masing-masing sendiri. Ini kan kita kerjain bareng. Jangan khawatir salah atau nggak bisa. Nanti dibantuin. Tuh kan, nggak ada yang jawab. Atau memang... Yuk, nyobain yuk. Buka JSP-nya, nanti kita isikan bareng-bareng. Kita kerjain bareng-bareng. Ya, sepertinya udah paham. Kita sudahi pertemuan hari ini ya. Atau kekhawatiran apa sih, kesulitannya apa ini? Saya kasih tahu dong. Maaf mas, software saya mau coba buka nggak bisa mas. Nggak apa-apa pakai JSP lama, tapi nanti mungkin ada beberapa fitur yang kurang. Oh maaf mas, maksud saya nggak bisa dibuka, bukan saya belum update mas. Nggak, yang lain juga, bukan cuma kamu. Baik mas. Atau ada yang pakai SPSS, bolehlah. Atau pakai... Ini kalau saya mah udah biasa ngolah data, cepat, merem juga mungkin bisa bercandanya. Ya, SP-nya mas, cuman saya nggak ngerti pindahin datanya. Ya, nggak apa-apa, makanya kita cobain. Saya minta salah satu dari kalian share screen. Kamu pegang handphone juga ya, artinya nanti kalau ngetik datanya bisa dari handphone ya. Oke mas. Ya, silakan dibuka. Kita bukan saya minta kalian ngerjain, saya coba minta kalian menayangkan. Silakan override share screen-nya. Jadi kalau saya sih udah biasa, nanti kan kalian yang akan ujian. Ya, silakan share screen.
buka 2 program dulu ya, biar gampang saya mengasumsikan semua laptop kalian punya Microsoft Excel. Ya buka Excel dulu aja deh. Ya, saya pasif ya. Kalau kalian nggak aktif, ya saya tetap pasif. Ya. Ya, buka Excel dulu, Pak. Microsoft Excel. Oke, sekarang Eva punya ini pakai ini juga ya, pakai tadi kan saya kirimkan gambar ini ke WhatsApp group. Ya Mas, ada Mas. Oke, pertanyaannya sekarang istilahnya bagaimana datanya di manajemen supaya sesuai dengan apa yang diminta oleh softwarenya. Oke, kalau di dalam data prosesor atau data analisis software program itu yang namanya yang ke samping itu namanya kolom ya. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Kalau yang namanya ke atas, bawah, 1, 2, 3 itu namanya partisipan number gitu ya. Tapi kita dalam hal ini nanti kita perlu namanya kasih judul kolomnya. Kasih judul variabelnya. Oke, yang lain ini Eva sifatnya ini ya, dalam tanda kutip memindahkan apa yang kita bicarakan, Fa. Oke, pertanyaan saya sederhana dalam hal ini. Ada berapa variabel di dalam penelitian ini? Kita concern-nya dalam hal ini independent measures atau between subject. Ada berapa variabel, ada berapa kolom, jadi maksudnya berikutnya. Ya, dijawab. 3, Mas. Jawabannya 2. Oh, 2. IV dan DV. Jangan kalau kamu bilangnya 3, itu pengukurannya sifatnya measures. Kita lagi bahas independent measures. Jadi concern-nya dalam hal ini data yang ada kan di sini disebutkan bahwa datanya berasal dari independent measures. Sorry, Eva bisa itu juga nggak, Pak? Apa namanya gambar yang soal yang saya kirimkan tadi dibuka dulu, Pak, di laptop Eva. Kalau mau di share screen-nya dimatiin dulu boleh. Ya, di download, Pak, biar nanti atau pokoknya nanti saya minta bolak-balik ke sini ya. Ya enggak, ya oke, nanti minta tayang. Kalau komputernya berat, gini juga nggak apa-apa, Pak. Maksudnya dibuka di WhatsApp-nya aja. Kalau laptopnya berat, karena masih buka program lagi. Ya, oke, thank you. Udah. Ya, jadi dalam hal ini, kita mesti, makanya tadi saya bilangin dulu, apa namanya, kolom A, B, C itu variabel. Kolom baris 1, 2, 3 itu partisipannya. Di sini kan variabelnya dalam hal ini bukan bukan ada 3, tetapi variabelnya ada 2, yang satu IV, yang satu DV. Karena yang treatment 1, 2, 3 1, 2, 3 itu treatment, bukan variabel. Ya, jadi yang saya juga sampaikan di dalam video kesalahan mahasiswa di dalam memindahkan data itu adalah manajemen dari Excel ke data prosesor gitu. Ya, silakan Eva, diketikkan di kolom A, mungkin kita sebut saja sebagai IV. Kolom B sebagai DV. Apapun IV, apapun DV-nya ya, di sini tidak terkait dengan variabel penelitiannya apa. Ya, kalau saya sebut A2, sel A2, Eva, ya apa isinya, Eva, di situ?
Treatment 1 ya, Mas? Yes, betul. Atau biar gampang kita sebut aja A aja deh. Treatment A itu. Ya. Kolom B2 isinya apa? Scoring-nya, Mas. Skornya. Ya, silakan ketik berapa? 5. Ya, teruskan Fa sampai orang ke 24. Yang lain kalau nggak ngerti, tanyain ya proses yang terjadi apa. Ketik aja dulu Pak Eva ke bawah A 8 kali, B 8 kali gitu, biar memudahkan. Ya. Oke, sambil nunggu Eva mengetikkan, jadi kalau posisinya A, B, C-nya ke samping, 1, 2, 3-nya ke samping, itu namanya repeated measures. Orang yang sama diukur 3 kali. Ini kan kita independent measure. Satu orang hanya diukur sekali, tapi dia masuk ke dalam salah satu kelompok saja. Sudah, Mas. Oke. Ya, di save, ditaruh di tempat yang gampang diakses. Taruh di tempat yang gampang diakses. Ya, namain apalah itu terserah ya. Ya, book 1 ya. Oke, dalam pengolahan data bisa pakai apa aja? Ya, buka aja JSP-nya, Pak. Excel juga bisa sebetulnya. Oke, sekarang kita coba buka file Excel yang tadi, tapi dari JASP. Dari garis 3, oke, di situ open. Buka komputer, cari browse. Browse, ya, cari tadi lokasi filenya ada di mana. Nggak ada, Pak ya? Nggak ada, Mas. Bukan nggak ada, tetapi dalam JASP belum bisa pakai Excel. Jadi perlu dimodify dulu jadi CSV. Gimana, Ya, Mas? buka si file itunya, Pak. Excel yang tadi buka lagi. File. Klik Save As. Save as type-nya diganti jadi CSV, separated values. Cari CSV mana tuh? Separated values. Ada? Ya, klik save. Nama filenya mau diganti boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa ya. Ya, oke. Ini kenapa, Mas? Nggak tahu, coba kamu yang ayo. Makanya kalau kita latihan diminta malah seneng gitu, dikasih latihan. Apa itu tulisannya? Kecil di saya nggak kelihatan. Itu sheet-nya ada Deselected. banyak, Pak, jadinya nggak bisa di-save. Sheet 2 sama 3-nya harus dihapus. Oke, sheet-nya cuma ada 1, karena nanti dia bacanya bingung. Ya. Gimana, Mas, maksudnya, Mas? Itu close dulu. Itu close dulu aja. Ya, di kiri bawah. Kenapa, Mas? Kiri bawah tuh ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 tuh. Sheet 2-nya klik kanan delete. Yang di-delete yang mana, Mas? Sheet 2 klik kanan delete. Sheet 2 klik kanan delete. Oh. Klik kanan. Sheet 3 juga, Mas? Iya, iya. Makanya kalian kalau ngolah data harus sering-sering nyobain. Ya, coba save lagi jadi CSV. Jadi sengaja kami di tim pengajar pakainya JASP. Jamovie itu sama relatif. Ya, terserah mau filenya. Ayo, apa masalahnya lagi apa sekarang?
Yuk cari keterangannya apa tuh? The file name. Coba ganti aja namanya gitu. Jadi kalian kayak naik sepeda, makin sering makin lancar. Klik. Coba yes aja dulu atau pilihannya kan cuma yes no help. Udah bisa? Oke, kira-kira apa tuh kesimpulannya tuh? Masalahnya di mana? Pertama tadi masalah sheet-nya cuma ada satu ya. Ya, buka lagi JASP-nya. Jobs-nya udah ada ya. Oke, tinggal klik open. Ya, begitu. Silakan ditanyain dulu kalau ada yang nggak dipahami. Oke, sekarang kita running ANOVA-nya. Tinggal klik di ANOVA. ANOVA yang klasikal ya, yang Bayesian sebetulnya mirip sih angkanya, tapi ada perhitungan komputasi. Dependent variabelnya DV. Yang mana duluan nggak masalah, mau IV dulu, mau DV, itu masuk ke fixed factor. Oke, kita lihat hasilnya. Runningnya, ini JSP walaupun kecil, lebih kecil dari SPSS, ukuran final, tapi lebih berat ya. Untuk running agak lama. Oke, didapatkan hasilnya berapa nilai signifikansinya? Kecil kayaknya ya, 0, saya nggak kebaca sih, Pak. 0,04 Mas. Oke, 0,04. Jadi signifikan apa tidak? Signifikan Mas. Jadi dalam hal ini signifikan apa enggak? Fa, di apa screenshot masukin ke itu, Fa, ke Microsoft Word, Pak, biar bisa di zoom, diperbesar screenshot. Atau ada beberapa laptop yang bisa langsung pakai copy paste dari JASP ke Word. Ya, di crop ataupun diperbesar, Fa, biar ketahuan. Biar kelihatan. Oke. Kelihatan nggak, Mas? Udah. Jadi berapa itu nilai signifikansinya? 0,08 ya. Iya, Mas. 8 ya. Jadi tidak signifikan ya, atau signifikan? Gimana sih ngelihatnya, Pak? Kalau misalkan lebih kecil dari 0,05 signifikan, Mas. Tapi ini lebih dari 0,05, Mas. Oke, ini yang saya sebut uji keimanan. Apa sih maksudnya keimanan diuji? Ada dua cara untuk melihat apakah perhitungan statistik yang kita dapatkan itu signifikan atau tidak. Kalau pakai SPSS, pakai Jamovie, pakai Just Dui, yang dilihat adalah nilai P-nya, P value, nilai signifikansi. Dikatakan signifikan kalau P value-nya lebih kecil, saya ulang-ulang langsung aja, lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, terserah mau pakai LOS yang mana. Lebih kecil, P value yang dihitung dibandingkan 5% atau 1%, baru dinyatakan sebagai signifikan. Kalau pakai tabel manual, nanti itu kalian ujiannya pakai tabel manual. Kalau pakai laptop, ya saya nggak tahu. Nanti ujiannya close book, walaupun nggak bisa kelihatan, tapi kita prinsipnya honor system honor, kebanggaan, ya kalian integritas saja.
Oke, Eva, sekarang kita coba nih bercanda nih, Eva. Bercandanya, Eva buka bukunya Gravater Wallnau, Pak, tabel B4. Kita compare nilai F 2,8. Ya. Mas, tabel mana, Mas? Buka buku Gravater Wallnau, buku statistik apa ya? Oke, itu hati-hati juga salah baca ya. Jadi DF-nya 221 itu tertulisnya bukan between within. Nanti pada software tertentu disebut sebagai between IV dan within error residual. Ya, Fa, ditunggu buku Gravater Wallnau-nya, tabel B4. Oh, di laptop, Mas. Di laptop Eva, biar kita nggak pindah-pindah. Ada gak ya, Mas? Kayaknya nggak ada, Mas. Bentar, Mas. Saya nggak ada e-booknya, Mas. Maaf, Mas. Iya, ada yang mau ngirimin. Oke, saya kirim ya, Pak. Lewat WhatsApp. Bentar, agak pending ya, sambil nunggu. Ada pertanyaan dari yang lain? Ya, mudah-mudahan speed koneksinya cepat ya, Fa. Ya, saya sudah kirim, lagi sending. Filenya ukuran 5 mega. Ya, buka apa? Halaman 655-an. Ya, oke, tabel B4. Ya, oke. Ya, dilihat dulu. Tadi degrees of freedom-nya yang IV, yang between berapa, Pak? Yang between 2, Mas. 2, yang residual atau error atau within? Yang within-nya tadi Di Word tadi, copy paste di Word. 21. 21, Mas. 21. Bedain view-nya, soalnya tabelnya kecil. Zoom, perbesar. Oke. Nilainya adalah? Iya, sudah lagi. Tabel B4 naik lagi. Ya. Oke, 221. 3,47 ya. Oke, sekarang lihat di outputnya di Word yang tadi. 3,47 nilainya. Sementara nilai di sini, gedein Pak, nggak kelihatan F-nya. 2,8. Jadi, tapi kalian jangan melakukan hal yang nggak guna juga, yang nggak gunanya udah ada output dari hasil katakanlah JASP, tapi masih melihat di tabel manual itu ngapain juga gitu. Cukup bandingkan nilai P-nya aja. Ya, hampir tiap tahun ada tuh yang kayak begitu, buang-buang waktu. Udah ada P value-nya, masih bandingin F hitung dengan F tabel di B4. Oke, Syafar, pertanyaan komentar dulu. Ya, aman, Pak. Balik ke JASP, Pak.
Jadi kalau seperti ini dilakukan post hoc apa enggak, Fa? Enggak usah, Mas. Oke, tapi bisa nggak diminta, Fa? Coba, Fa, munculkan di deskripsi statistik, checklist tuh, kemudian effect size-nya, eta square-nya di ini automatically, nanti muncul eta square-nya tuh di kolom paling kanan, lihat di post hoc, Fa. Kira-kira kalaupun tidak signifikan, kalau di running, IV-nya masukkan ke dalam itu. Ya, nanti akan muncul post hoc-nya apa enggak? Tetap muncul, tapi apa? Semuanya nggak signifikan. Nilai P value-nya, Pak, copy lagi, Pak, copy paste. Tuki sama CV, Pak. Di checklist CV-nya. CV-nya di sebelah kiri, itu di bawah Tuki. Ya, silakan yang post hoc test-nya di screenshot, Pak. Masukin ke Word lagi, biar bisa ditampilkan gede. Jadi, kalaupun dihitung, bisa aja. Tetapi permasalahannya nggak akan ada yang signifikan digedein, Pak, atau dipotong. Ya, perbesar lagi. Ya, kalaupun di software diminta, lihat tuh, Tuki, CV, semuanya nggak signifikan, karena nilainya lebih besar dari 0,05. Sehingga dengan demikian, nggak guna juga, kalaupun di running pakai post hoc. Tapi kalau mau iseng-iseng mau cari tahu, nggak apa-apa. Oke, ini memang sekali lagi sifatnya untuk statistika ya, math-nya kan sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Oke, kita baca post hoc nih. Post hoc itu sekali lagi namanya plan comparison, atau nama lainnya kadang-kadang ada beda. Pokoknya yang dilakukan adalah compare between each treatment, each group. A dengan B bedanya -1. Artinya apa, Pak? Mean difference-nya -1. Artinya, mana yang kelompok yang nilainya lebih besar, Pak? Kelompok A atau kelompok B? Ya, yang lain boleh jawab. Mean difference-nya antara A sama B -1. Pertanyaan lanjutannya adalah, gedean min A atau gedean min B? Min B ya, Mas. Min B Gedean kan? ya. Beta. B. Jadi ini cara melihatnya, yang pertama disebutkan dikurangi dengan yang kedua disebutkan. A dikurangi B sama dengan minus, maka B-nya lebih besar dari A. Oke, sekarang saya mau tanya ini berikutnya. Kelompok mana yang paling besar nilainya? C, Mas. Oke, Eva, balik lagi ke outputnya JS, Eva. Itu kan ada deskriptif tuh di atas tuh, lihat tuh. Ini, Mas. Ya, min-nya 2, 3, 4 itu ya. Kebetulan min-nya seragam. Itu di bawahnya Eva kan ada average tuh, ada min tuh. Min A berapa, min B berapa, min C berapa. Ini di screenshot lagi, Mas. Nggak usah. Kelihatan kok ini ya. Jadi min-nya kelompok A 2, kelompok B 3, kelompok C 4. Ini umur apa skornya, Fa, ya? Coba, Pak, kalau gitu kita lihat datanya, Fa. Tuh di tengah kiri, di tengah paling kiri, Pak. Di tengah paling kiri, di tengah-tengah, di pinggir layar. Ada tanda panah, Pak, di tengah-tengah. Oh, di mana, Mas? Tengah kiri. Paling tengah, paling kiri ada panah tuh. Mepet ke layar, mepet ke tepi layar. Satu lagi, panahnya satu lagi, yes. Ya, itu datanya tuh. Jadi kalau dihitung itu average-nya betul nggak sih? Masa average-nya yang kelompok A 2, Pak? Betul nggak? Coba hitung, Pak. 5 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 0 tambah. Betul nggak? 2 average-nya. Betul, Mas. Ya, oke. Jadi itu ya.
Jadi bukan karena usianya 2, 3, 4 atau kalau tadi. Ya, komentar, pertanyaan atau apapun. Aduh, nggak suka ngitung. Tapi ini akan kita lakukan, terlebih ini karena ujiannya, UTS berapa minggu lagi ya? Ini minggu keempat. Ya mungkin materi statistikanya untuk UTS ya ini aja. Nanti soalnya akan lumayan banyak yang mengaitkan konseptual dengan yang praktikal. Oke, dari saya sudah. Kalau kalian nggak ada masalah, kita sudahi. Saya stop sharing ya, Mas. Ya, thank you, Eva. Oke, Mas. Yang lain? Aman ya? Oke. Ya, kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan hari ini. Thank you. Sering-sering naik sepeda, sering-sering mencobakan softwarenya supaya lebih lancar untuk naik sepedanya, untuk pakai software pengolah datanya. Tapi sekali lagi, concernnya ini komputasi. Metodologinya sebelumnya sudah ada, di mana dalam komputasi itu akan sangat tergantung bagaimana penelitiannya kita lakukan. Terlebih ini adalah penelitian eksperimental, ada aspek-aspek yang sifatnya non-teknis ketika kita menjalankan penelitian eksperimental, terutama terkait dengan kontrol terhadap extraneous variable. Oke, see you again on next Wednesday. Bye-bye. Thank you.